APBN adalah suatu daftar rencana seluruh penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam upaya mencapai suatu tujuannya. Umumnya, APBN dibuat untuk kurun waktu 1 tahun. Fungsi APBN dibagi 6. Fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Tujuan APBN dibagi 3. 1. Memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. 2. Melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. 3. Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Sumber penerimaan APBN dibagi 3. 1. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional, semua penerimaan yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. 2. Penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, seperti pemerintah atas laba badan usaha milik negara atau BUMN, pendapatan badan layanan umum BLU, dan PNBP lainnya. 3. Penerimaan hibah. Penerimaan hibah adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang jasa surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak diperlu bayar kembali atau tidak mengikat, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Belanja negara APBN dibagi menjadi 2, organisasi atau pemerintah dan jenis belanja. 1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau bagan anggaran. Contohnya seperti pelayanan umum, menjaga lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan juga kesehatan. Jenis belanja APBN dibagi menjadi 4. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta dijual kepada masyarakat di luar yang membutuhkan bantuan sosial, serta belanja perjalanan. Contohnya seperti belanja peralatan kantor, biaya pemeliharaan gedung dan rumah dinas. Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang principal outstanding, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa. Belanja subsidi terdiri atas A. Energi, contohnya BBM dan LPG. B. Non-energi. Transfer ke daerah adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer ke daerah antara lain: transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus. Mekanisme dan penyusunan APBN. 1. APBN disusun menggunakan dasar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN yang dibuat Presiden yang dibantu Menteri Keuangan. 2. RUU APBN yang telah selesai dibuat. 3. Diajukan kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. 4.
Apabila RUU APBN disetujui, akan disahkan menjadi UU APBN. 5. Apabila RUU APBN ditolak, harus direvisi kemudian diajukan lagi ke DPR. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. 1. Mempengaruhi kesejahteraan. Anggaran utamanya akan dialokasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. 2. Pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama, jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pendapatan. 3. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Ini adalah salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. APBD adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Fungsi APBD dibagi 3: alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Tujuan APBD dibagi menjadi 4. 1. Sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. 2. Membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal. 3. Menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa. 4. Menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Sumber penerimaan APBD dibagi menjadi 3. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. PAD adalah pendapatan sumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah atau Pemda. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, maka daerah tersebut akan semakin leluasa dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dana bagi hasil atau DBH adalah DBH yang bersumber dari pajak, PBB, PPH, dan BPHTB, dan sumber daya alam seperti kehutanan dan migas. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber penerimaan daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Sementara untuk yang khusus itu bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus seperti urusan daerah prioritas nasional. Jenis-jenis belanja APBD dibagi menjadi 4. 1. Belanja operasi, contohnya seperti uang lembur. 2. Belanja barang dan jasa, contohnya seperti pembayaran listrik. 3. Belanja bantuan sosial, contohnya seperti rehabilitas sosial. 4. Belanja modal, contohnya seperti perolehan tanah. Mekanisme dan pengaruh APBD. Mekanisme APBD. 1. Penyusunan atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 2. RAPBD diajukan ke DPRD untuk menentukan apakah RAPBD disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka RAPBD akan disusun dan disahkan menjadi APBD. 3. Apabila DPRD memutuskan menolak RAPBD yang telah disusun, maka akan menggunakan RAPBD tahun sebelumnya. Pengaruh APBD di bidang perekonomian dibagi menjadi 3. 1. Menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. 3. Rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pola hubungan yang terjadi antara APBN dan APBD adalah APBN menjadi sumber bagi beberapa pendapatan, jika APBD adalah menjadi dana perimbangan yang dimana dana ini berasal dari APBN yang ditransfer ke APBD.